Aku si putri, sinden panggung. Ini menghargai tapi dalam bentuk ngece. Oh iya no. Inul Daratista itu pernah menciptakan yang namanya goyang ngebor. Oh betul. Terus Uut Permatasari yang saya nyanyikan tadi, iya, itu menciptakan goyang ngecor. Wah. Nah, kalau Pak mantan RT ini cocoknya itu goyang nyentor. Oh iya, sekarang itu kerjaannya dari panggung ke panggung loh dia itu. Sebuah peristiwa yang tidak diinginkan terjadi saat Anies Baswedan menggelar safari politik ke Kabupaten Sampang, Madura, Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023. Insiden itu berupa robohnya layar semacam LED di area parkiran, berlokasi di depan Pondok Pesantren, Ponpes, Ataroki, Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang. Siji loro telu, ayo padha guyu, papat lima enem, ayo padha mesem, pitu wolu songo, ojo lali ndonga. Aku si putri, sinden panggung. Loh, kita ada orang nyanyi diketawakan. Iya, ketawa ini juga sebagian wujud dari apresiasi terhadap Pak mantan RT gitu loh. Apresiasi, tapi apresiasinya yang negatif. Bukan. Ini menghargai tapi dalam bentuk ngece. Ngomong-ngomong sinden panggung, itu kan identik dengan goyangan-goyangan Pak mantan RT. Oh iya no. Inul Daratista itu pernah menciptakan yang namanya goyang ngebor. Oh betul. Terus Uut Permatasari yang saya nyanyikan tadi, iya, itu menciptakan goyang ngecor. Wah. Lah kalau Pak mantan RT ini cocoknya itu goyang nyentor. Jadi gini. Iya, gini, set, gini, set. Jangan. Saya itu goyangnya beda. Apa? Saya goyang lidah saja. Oh, kalau goyang lidah itu sudah ada yang menjadi ikonnya. Duh, siapa? Bapak mantan RT sebelah. Oh, iya sekarang itu kerjaannya dari panggung ke panggung loh dia itu. Sesuai dengan lagu yang dinyanyikan oleh Pak mantan RT tadi. Iya betul, dia itu juga menggoyang panggung loh. Sampai roboh. Oh. Berarti Inul, Uut itu semuanya kalah. Nah. Dia itu kan karo sering apa namanya itu? SAFARI Safari. Selekta pop. Itu ya. Sama cewek lawas banget ya. Ternyata kita orang termasuk orang lawas ya. Ya, tahu lagu itu? Iya betul. Sebenarnya saya itu juga generasi Z sekarang, cuma mengimbangi Pak mantan RT aja. Kalau Pak mantan RT tidak ada yang ngimbangi loh saya, Pak. Nanti gimana? Ya umurnya juga imbang. Kembali ke Pak mantan RT sebelah, bagaimana Pak mantan? Dia itu waktu yang namanya safari tadi, keliling-keliling dari panggung ke panggung. Safari itu berarti kita melihat binatang-binatang yang diberi kebebasan gitu. Itu kan taman safari. Bedanya itu, kalau di taman safari kita yang keliling-keliling taman. Tapi kalau safarinya Pak RT sebelah itu, Pak mantan RT sebelah, dia yang keliling-keliling. Terus kita yang lihat, orang lain yang lihat. Gitu. Iya, dia itu banyak kejadian loh, menggoyang panggung loh. Panggung aja digoyang sampai roboh. Di mana aja tuh? Itu ada di kejadian di itu Pekanbaru. Waktu dia panggungnya roboh sebelah. Roboh sebelah? Iya, yang roboh yang sebelah. Roboh. Terus itu kejadian yang paling baru itu bukan panggungnya yang roboh. Itu namanya LED. Yang gedenya itu 2 kali 3 meter. Wah. Di mana itu? Di daerah itu loh. Mati. Ada tembakan darurat. Ya itu gara-gara LED itu. LED yang 2 kali 3 roboh itu, terus semuanya kan kaget. Kira itu ada tembakan gitu loh. Itu loh di daerah
nyabrang laut. Sampan. Ya, Sampan. Madura. Iya. Kok kamu ragu-ragu gitu? Ya saya tanya, Madura. Loh, madu ora. Iya. Dan dijawab dong Pak mantan RT. Madura. Oh. Itu di sana itu sampai roboh. Waktu dia berpidato sana-sana, bersaking menggebu-gebunya. Wah. Itu bukan saking menggebu-gebunya. Enggak apa, Pak. Cuma bisa dikatakan alam yang ada di Sampan Madura ini tidak mendukung gitu loh. Oh. Karena waktu itu kan hujan lebat. Nah, betul. Untungnya ketika LED, kalau dibacakan berarti LED. Itu pakai mem enggak? Mem. Ya. Ya itu LED-nya kalau 1. Lah kalau 2 kali 3 berarti kan LED. Itu ukurannya, bukan ukurannya. jumlahnya. Oh, saya 2 kira kali 3 jumlahnya. sama dengan 6 loh. Oh. Ukurannya 2 meter kali 3 meter. Oh, dulu. Ini juga istilahnya ada sonji alam. Piye? 2 kali 3 itu kan berarti 6. Ini nampar. Menampar gitu loh. Nampar Pak mantan RT sebelah ketika dia bercuap-cuap, roboh terdengar suara mak gedabrus gitu. Itu remote-nya lupa mematikan gitu loh. Lah SD-nya roboh itu untungnya tidak ada korban jiwa. Iya, karena Cuma istilahnya itu jatuhi atau yang terkena itu mobil dan 1 sepeda motor. Lah itu seperti yang kamu bilang tadi loh, alam sudah mengingatkan melalui hujan, lebat, angin. Akhirnya orang-orang kan pada minggir. Ya. Robohlah. LED gitu. LED itu roboh. Dan ini kejadian yang lucu juga. Ini ada ibu-ibu ketika Pak mantan RT sebelah ini melakukan kunjungan-kunjungan. Ini nggak ada yang nyamperin sama sekali. Malah ibu-ibu itu yang ada di Madura tanya, siapa tuh orang? Oh, gitu. Kira-kira begitu bahasanya. Nggak tahu itu siapa gitu. Terus yang ada padahal yang keluar-keluar sudah sampai sana sini kok dia nggak tahu. Terus itu kejadian bukan hanya di Madura saja. Di mana lagi Pak mantan RT? Tadi sudah saya bilang tadi. Sebelumnya di Pekanbaru. Terus juga ada di Kabupaten Bandung. Itu sebelum Pak mantan RT sebelah itu datang, sudah banyak orang yang menolak. Tapi katanya yang menolak itu cuma seberapa dan yang setuju itu lebih banyak. Akhirnya karena saking berdesak-desakannya juga ada yang kejadian roboh juga. Panggung penyambutannya itu. Padahal didokumentasikan itu ketika berdesak-desakan kan semuanya naik panggung. Padahal di bawahnya itu nggak ada orang. Memang kelihatannya apa disengaja suruh naik gitu ya, biar kelihatannya berjubel kayak Pak Lurah itu kalau kemana-mana kan selalu disambut oleh warga, selalu disambut oleh rakyatnya lah istilahnya seperti itu. Nah itu biar dilihat seperti itu, panggungnya sampai roboh. Tapi sayangnya itu kok yang tukang ngambil nyuting itu loh, kamera itu kok diperlihatkan yang kosong. Itu ya kan? Harusnya ini karena mengikuti Tong Samcong dan Kerasakti. Piye? Kosong adalah isi. Berarti yang kosong itu belum mesti kosong. Iya, yang kosong tergantung persepsimu. Begitu. Kosong adalah isi. Isi adalah kosong. Maksudnya itu tergantung persepsimu. Betul. Terus itu kan waktu jalan-jalan sama istrinya itu di tembok yang ada muralnya itu, muralnya juga gambarnya dia. Itu ada bapak-bapak pengangkut gerobak itu. Ya nyapa-nyapa gitu. Yang nyapa cuma satu. Yang lewat beriringan motor, sepeda motor, mobil itu banyak yang nyuekin. Lah anehnya yang nyapa itu kok pakai kaos gambarnya Pak mantan RT sebelah dan masih baru gitu. Berarti itu tadi paling ya sebelum berangkat kasih kaos
nanti kamu dada-dada Dada. ya. Ya kok ya ketahuan 3, 2, 1 gitu. Terus itu. bapaknya yang dorong gerobak itu dada-dada. Sekali lagi itu yang tidak sepaham itu tukang syutingnya lah kok diperlihatkan hitungannya. Ini mungkin dikira membuat film dokumenter gitu loh, atau iya. membuat sinetron. Mungkin itu harusnya behind the scene. Di balik layar itu loh. Balik layar itu bahasa kerennya apa ya? Behind BTS. disingkat aja ya. BTS. Panjangnya nggak usah diomongkan. Angel banget tok. Kita itu orang yang bagian gampang-gampang saja. Harusnya BTS tapi malah diperlihatkan. Iya. Terus ini waktu acara lomba balap karung itu kan dulu juga pernah roboh itu tribunnya. Oh iya. Lomba balap karung elektrik itu kok. Nah, di tempat yang dia pimpin. Betul. Dia itu bingung menempatkan mau lomba di mana. Di sana nggak boleh. Terus akhirnya dapat tempat itu di pinggir pantai itu. Roboh itu untung loh. Iya, untung. Untung nggak ada korban jiwa dan untung tidak pas hari H. Iya. Nah, ya itu dia masih diberi keberuntungan. Sekali lagi alam mengingatkan. Memang banyak. Hati-hati dengan orang satu ini. Panggung saja roboh. Tribun saja itu roboh. Layar LED aja roboh. Loh. Lah takutnya nanti kalau benar-benar mimpin kelurahan atau desa kita ini. Iya. Wah, desa kita juga ikut roboh. Nah, itu alam sudah mengingatkan. Dan dia itu sukanya kan lepas tangan. Naik sepeda aja lepas tangan. Dan kalau keluar negeri ini gibahin tempat kita sendiri. Walah, malah wong dia itu lahir di sini, besar di sini, jadi pejabat di sini. Lah kok di luar daerah itu malah ngomong negeri kita yang jelek-jelek, desa kita jelek-jelekin desa kita. Berarti kalau ibarat peribahasa itu menapuk air kena muka sendiri. Iya, betul loh. Kamu padahal kok kita berdua bisa itu peribahasa itu ya? Nggak suka ngomongin orang ya? Nggak suka. Kita kan sekarang nggak ngomongin orang, ngomongin tokoh. Tokoh pewayangan. Memang kita ini bapak-bapak atau emak-emak sih sebenarnya. Loh, dia kan menjelek-jelekkan daerahnya, bukan orang. Daerahnya. Padahal dia itu yang anggotanya loh, anggota daerah tersebut. Termasuk dalam rangkaian kepemimpinannya. Lah kok dijelek-jelekkan sendiri ya? Bener peribahasamu tadi. Apa? Menabuk air kena mukanya sendiri dan teman-temannya. Dan ini kan pengusungnya, paguyuban koalisi perubahan. Ini juga istilahnya, wah ini memframing, kan dikatakan sebagai tokoh politik identitas. Padahal dia sendiri itu mengakui gitu loh. Waktu pilihan RT dulu di pusat itu, dia mengakui kalau istilahnya apa itu? Mengakui sebagai bapak politik identitas. Bapak politik KTP. Lah wong menangnya aja ya gara-gara itu. Dan sekarang itu katanya mau diterapkan lagi seperti itu. Wah, bahaya ini. Itu tingkat RT aja bahayanya seperti itu, apalagi tingkat kelurahan. Di tempat-tempat ibadah. Wah, itu sudah banyak yang menolak loh. Ini paguyubannya Pak Semoga ini kan juga mengkoar-koarkan kalau bebas gitu loh. Pakai politik ini gitu. Ini kita sebagai rakyat jelantah ini Pak mantan RT. Ini paling tidak kita juga harus mengedukasi keluarga kita sendiri minimal. Betul. Atau kalau lebih luasnya ya kanan kiri kita. Besok itu jangan sampai salah memilih pimpinan. Karena sebenarnya warga kita ini sudah diingatkan sama kejadian-kejadian panggung roboh, LED roboh, kuda mundur, dan lain-lain. Wong dia jalan sendiri aja kecemplung. Apalagi ke jalan membawa warganya, apakah bisa? Pak mantan RT, ini mau kemana? Ya, ini kan karena
saya itu kan mau memperingatkan keluarga saya sendiri itu juga toh. Saya mau memperbaiki pondasi panggungnya. Loh jangan sampai saya nanti waktu saya cerita-cerita juga panggungnya roboh ternyata. Jangan sampai. Kalau Pak mantan RT mau memberitahu atau mengedukasi kanan kiri keluarga saya nitip. Apa titip apa? Tolong diedukasi juga keluarga saya. Kenapa? Karena saat ini anak istri saya kan baru di rumah Pak RT. Oh, itu berarti kamu ternyata nunut toh. Siji loro telu ayo padha guyu 4 5 6 ayo padha mesem 7 8 9 aja lali ndonga